Paksi Jalu sudah datang, Kakang Kamandanu? Belum. Orang-orang Rasemi menyerang Gusti Patih Halayuda lagi. Hampir saja menewaskan beliau. 12 anggota pasukan pengawal kepatihan gugur. Di mana? Di depan gerbang Kedaton. Ini agak sulit dimaafkan, Kakang. Kami tidak bisa tahu. Apakah mereka hanya berniat menghancurkan Patih Halayuda, atau memang sengaja mau menyerang Gusti Prabu di Kedaton? Apakah mungkin Rasemi menyalahi janjinya? Dia pernah mengatakan kepada saya, dia hanya ingin menghancurkan Halayuda. Kenyataannya seperti itu. Mungkin dia sudah merasa mampu untuk menaklukkan Majapahit. Tapi sebagai anggota pasukan Bayangkari, saya harus turun tangan. Bagaimana, Paksi? Mereka di dalam hutan Welingi. Hati-hati. Jebakan di sekitar celah dinding tebing untuk masuk ke dalam hutan sangat berbahaya. Berapa arah yang bisa dilalui? Hanya ada 2 celah tebing yang mudah dilalui. Yang lainnya merupakan tebing-tebing sungai yang curam untuk bisa masuk ke dalam. Atau bisa mengambil arah lingkar jauh ke selatan. Mereka membuat terowongan rubah dari tengah hutan hampir ke segenap penjuru. Benar-benar pekerjaan jelimet. Saya masuk dari lubang tempat mereka keluar, sebelum rombongan Patih Halayuda yang ada di pohon rengas raksasa, di kebun milik penduduk, dekat jalan besar di Kutaraja. Saya susuri sampai ke sarang mereka. Benar-benar luar biasa. Mereka memusatkan kekuatan di sini. Ada 2 jalan masuk yang mudah dicapai dari Majapahit. Dua-duanya melewati celah sempit yang dijaga ketat dan penuh jebakan. Kenapa kita tidak lewat lubang tembus di pohon rengas tua itu? Kelihatannya mereka selalu menutup kembali liang yang telah mereka gunakan. Dengan bambu-bambu runcing dan onak duri, yang sulit untuk bisa ditembus dari luar. Berapa lama kalau kita melingkar dari selatan timur? Saya kira itu berbahaya, Tuan. Mereka dengan mudah bisa melihat gerak-gerik kita. Itu bukan urusanmu. Bisa setengah hari. Tapi dari selatan, keadaan hutan sangat rapat dan berbukit. Cukup. Kamu boleh pulang, Paksi. Hamba pamit, Gusti. Apa dia bisa dipercaya, Mada? Hamba yang akan bertanggung jawab kalau dia berbohong. Aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke sana. Kami akan rundingkan siasat, Mada. Kalau begitu hamba pamit, Gusti Patih. Kalau benar laporan dari Telik Sandi itu, maka yang paling tepat adalah menggerobyok mereka, seperti kita menggerobyok seekor tikus. Ya, serangan dadakan. Siapkan pasukan untuk berangkat nanti malam. Malam ini, jangan beri kesempatan mereka untuk menyusun rencana. Kita dului mereka ketika mereka sedang menikmati sukacita kemenangannya. Nanti sore, perintahkan Gajah Mada untuk memanggil Telik Sandinya untuk petunjuk jalan. Sudah kering, Paman. Mudah-mudahan bisa sembuh sama sekali. Untuk jaga-jaga, lebih baik Paman minum obat ini sampai habis. Terima kasih, Tanca. Iya. Jalu, kamu yakin yang kamu lihat itu Mesin? Ciri wanita itu sama seperti yang Tuan ceritakan. Kulitnya kuning langsat, cantik, dan mengenakan pakaian seperti lelaki. Sebelum aku pingsan, masih sempat aku melihat dia limbung oleh tebaran racun dari teman pendekar, Krodamuka. Barangkali dia diselamatkan oleh orangnya, Rasemi. Empu Gajah Mada. Mereka mau menyerang Rasmi malam ini juga. Dan kamu, Jalu, diminta menjadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur. Dengan kekuatan penuh, Mada? Kecuali pasukan kuda. Kasihan Rasmi. Kelihatannya Tuan condong kepada pemberontak. Siapa bisa condong kepada tukang fitnah seperti Patih Halayuda? Saya pernah dengar bahwa Patih Halayuda yang memperkenalkan Tuan kepada keluarga Kedaton. Maksudmu, saya mempunyai hutang budi kepada Tuan Halayuda? Apakah beliau akan memperkenalkan saya kepada keluarga Kedaton kalau saya tidak memiliki keahlian apa-apa? Waktu itu Gusti Prabu sakit keras. Beberapa hari beliau kehilangan kesadarannya. Tidak seorang pun dukun yang mampu menyembuhkannya. Tuan Halayuda kemudian menghadapkan saya. Lalu bersama kakak Mesin, saya berusaha keras.
Penyakit almarhum Gusti Prabu Jayawardana ternyata sembuh. Untuk itu Tuan Haliuda mendapat penghargaan khusus. Beliau diangkat sebagai penasihat Yuwa Raja Jaya Negara. Tidak ada hutang budi apapun ke Jamada. Saya dikenalkan dengan keluarga Kedaton oleh Tuan Haliuda. Dan Tuan Haliuda mendapatkan kedudukan karena saya. Kenapa Tuan tidak mengikuti jejak Rasemi? Saya mengabdi kepada keluarga raja. Bukan kepada Haliuda atau siapapun, apalagi Rasemi. Tapi saya sangat tahu betul kalau Rasemi hanya mengungsi Haliuda, bukan Majapahit. Karena selama ini dia merasa diperalat dan dikecewakan. Ini benar-benar zaman Kolobendu. Kekisuran terus-menerus terjadi. Semoga saja ini bukan kutukan sang pencipta yang murka. Karena fitnah dan kesewenang-wenangan yang merajalela di negeri ini. Rakyat sulit membedakan fitnah dengan kebenaran. Kejujuran dihancurkan demi merengkuh kekuasaan. Perdana Menteri Kanduruhan pernah mengatakan hal yang sama, Tuan Kamandanu. Saya suka kamu mau mendengar berita dari manapun. Karena hanya orang yang suka mendengar dengan dua telinga yang bisa menjadi orang besar. Tapi juga tergantung kemampuan menimbang dengan arif berita-berita yang didengar. Saya yakin Bu Manda mampu melakukan itu. Kapan saya harus berangkat, Raden? Sekarang juga. Saya pamit Tuan Kamandanu. Tuan Tanja, Kamu akan ikut menyerang, Mada? tugas saya menjaga Kedaton. Apapun yang terjadi. Bagus. Kalau Kakame ada di sana, bisa berbahaya, Paman. Tampaknya penyerbuan yang dilaksanakan oleh Patih Haliuda tidak main-main. Tangkap dia! Hei Parikara, kau akan menerima hukuman yang berat dari Raja Majapahit karena ikut memberontak.
Kau yang telah menculik anakku. Ya! Cepat tinggalkan tempat ini, Mei. Kakak, ambil arah kiri. Kakak, ini pintu liang Antarja. Kita bisa keluar dari hutan ini melalui pintu liang ini. Kalau tembus ke kota raja, bisa berbahaya, Mei. Hanya prajurit yang bertempur itu yang tahu kalau saya ikut membela Rasmi. Kakak, mana pedang naga puspanya? Saya simpan. Kalau saya memakai pedang itu, prajurit Majapahit akan mengenaliku. Iya. Ayo. Kita berada di pinggir selatan kota raja. Cukup aman. Ayo. Apa yang kuduga selama ini memang terbukti. Istri Kamandanu, Nyai Paricara, alias Mesin, membantu pemberontak. Kamandanu juga berada di belakang mereka. Kembar, Hamba Gusti. cari ketiga pendekar gunung kampung itu. Omongannya bohong besar. Mereka masih hidup. Baik Gusti. Semua pemberontak sudah berhasil disapu bersih, Gusti Prabu. Rasemi dan Ralasem telah memilih jalan buruk dalam hidupnya, dan ini merupakan peringatan keras bagi siapa saja yang punya niatan buruk kepada Baginda Prabu. Saya, Patih Hamangkubumi, dan seluruh kekuatan prajurit Majapahit akan siap menghancurkannya. Biasanya, kalau ada upacara sembahan Dewi Sri, banyak pemuda-pemuda tampan yang datang. Ayo, siapa tahu salah satu ada yang naksir Nini. Kok saya? Padahal kamu yang kepingin kan? Orang seperti saya, siapa yang mau? Kamu itu cantik loh, Jangir. Saya kan hanya anak seorang abdi. Seorang abdi kan juga manusia, ingin ditaksir dan menaksir perjaka. Pemuda itu namanya Lanang Danapala. Aku tidak tanya. Tampan kan? Pasti kamu naksir. Shh, jangan keras-keras. Ibunya seorang janda dari desa Kedokan, bernama Nyi Puru. Mendiang bapaknya seorang pangeran dari Jenggala. Banyak gadis di Pasuruan satu yang tergila-gila pada ketampanan Lanang. Tentu banyak kekasihnya. Tapi belum punya. Kata orang sih dia sangat pilih-pilih. Maklum orang tampan kan biasanya selalu begitu. Terus terang saja, Jangir. Kamu naksir dia kan? Saya yakin semua gadis menaksir dia. Menurutmu, lebih tampan mana dengan Kakang Cakradara? Gusti itu gagah. Kalau Lanang Danapala tampan dan menggemaskan. Tapi dua-duanya aku tidak suka. Tidak suka atau tidak, tapi suka. Untuk urusan cinta, seorang gadis biasanya selalu bicara terbalik.
Jangan-jangan Nini menyukai dua-duanya. Tidak, sungguh. Pangeran Cakradara aku tidak suka. Karena seorang pangeran cenderung suka memelihara banyak selir. Lanang Danapala, aku juga tidak suka. Karena orang tampan selalu mengagungkan ketampanannya. Dan kita harus siap untuk sakit hati. Karena banyak wanita yang melirik-lirik dia dan menggoda dia. Ada apa dengan Nanang? Ibu sakit? Tidak, Ki. Mau main saja. Lanang, Jangir ada di rumah. Ada. Mari, Den. Silakan duduk, Den. Jangir! dia cari kamu, sana. Tumben Den Nanang mau main kemari.